Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan. Ada sukacita di rumah Tuhan, amin. Mari beri sorak-sorai bagi Raja kita, Yesus Tuhan. Saat kita memuji dan menyembah, yang kita rindukan hadiratnya melawat kita semua, amin saudara. Haleluya. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa di surga, buat kesempatan pagi hari ini kami boleh datang beribadah kepadamu. Yang kami rindukan, kami rindu menyenangkan hatimu. Kami mau tanggalkan segala beban kehidupan setiap kami yang ada hati kami. Tuhan, ucapan mulut bibir kami itu memuliakan namamu. Hati kami menyembahmu, kami merindukan lawatanmu, kami merindukan engkau, hadiratmu. Kami boleh masuk bersama-sama, memberikan yang terbaik, menyenangkan hatimu Tuhan. Ini setiap kami umatmu yang datang beribadah, engkau yang memberkati. Bawa setiap kami Roh Kudus untuk masuk lebih dalam menyembahmu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah awal keterangan itu akhirnya yang disertai dengan perjamuan kudus. Mari Tuhan beracara. Kami siap memuji dan menyembahmu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang siap memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Terima
kita katakan amin. Haleluya. Oh, memuji Tuhan Maha Besar. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Amin. Dia akan bergoyangkan, dia akan bertahan, dia akan bersamakan namanya. Segala lebih lagi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Persiapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman. Firman-Mu berkata, terima kasih Tuhan. Mari jemaat pujikan pujian ini. Oh haleluya. Kami selalu menanti-nantikan Kau di setiap firman-Mu berkata Kau besertaku.
Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Hari ini kami kembali boleh datang kepada Tuhan setelah kami memuji Tuhan, meninggikan Tuhan, dan kami percaya Engkau hadir bersemayam di atas pujian umat-Mu. Sekarang kami mau membuka hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kami ambil sikap seperti Maria, duduk diam di bawah kaki Tuhan dengan hati yang haus dan rindu akan kebenaran firman Tuhan. Kami boleh menerima firman Tuhan, sehingga firman Tuhan yang ditaburkan boleh sungguh tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan setiap kami. Urapi setiap kami ya Roh Kudus, urapi pula hamba-Mu yang terbatas. Taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Biarlah Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu sampaikan pesan Tuhan bagi setiap kami saat ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan siap untuk menerima firman Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kembali kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, di mana judul firman Tuhan hari ini adalah tentang tidak membalas. Sekali lagi, tidak membalas. Kita akan membuka Alkitab kita yang terambil dari kitab Roma pasal yang ke-12 di ayat yang ke-17. Roma pasal 12 di ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Amin. Penekanan perhatian kita adalah di awal ayat ini dikatakan janganlah membalas. Itulah yang menjadi judul perenungan firman Tuhan hari ini adalah tidak membalas. Tidak bisa dipungkiri dalam kehidupan ini ketika kita menjalani hidup ini ada perlakuan yang kita terima, perlakuan yang kurang baik atau bahkan perlakuan yang tidak baik yang menyakiti hati kita. Sehingga secara manusia hati yang tersakiti membuat kita ingin membalas. Karena kita merasa dirugikan, kita merasa disakiti, kita merasa dilukai, maka tanpa kita sadari seringkali hati kita yang memang kalau tidak dikuasai oleh Roh Kudus, hati manusia, Alkitab berkata condong kepada yang jahat. Maka kita ingin supaya orang yang sudah menyakiti kita juga merasakan hal yang sama seperti yang kita rasakan. Nah, sehingga tanpa kita sadari kita mulai juga memberikan perlakuan yang kurang baik atau tidak baik kepada orang yang sudah menyakiti kita. Nah, tetapi firman Tuhan pada hari ini datang kepada kita sekalian dikatakan janganlah membalas. Kita akan lihat dan belajar dari kehidupan Daud. Meskipun Daud bukanlah sebuah contoh yang sempurna, karena Alkitab juga menunjukkan kehidupan Daud ada hal-hal yang tidak benar yang sudah dilakukan oleh Daud. Contoh yang sempurna dalam Alkitab hanyalah Tuhan Yesus. Tokoh-tokoh Alkitab masih memiliki kesalahan, masih melakukan kesalahan, dan Alkitab mencatat kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan untuk boleh menjadi satu peringatan buat kita supaya kita jangan melakukan hal yang demikian. Nah, Daud pun bukanlah sebuah contoh yang sempurna, tetapi ada beberapa kisah dalam peristiwa kehidupan Daud yang boleh menjadi sebuah contoh pembelajaran yang baik buat kita ketika Daud mendapat perlakuan yang kurang baik, bahkan tidak baik. Daud tidak membalas. Nah, mengapa Daud tidak membalas? Apakah alasannya? Apa yang ada di hati dan pikiran Daud sehingga Daud tidak membalas meskipun dia mendapatkan perlakuan yang kurang baik atau bahkan tidak baik? Mari kita akan lihat dan belajar bersama hari ini. Yang pertama,
kita membaca dari 1 Samuel pasal 24 di ayat yang ke-6. 1 Samuel 24 di ayat yang ke-6. Kalau dalam Alkitab manual atau Alkitab buku itu di ayat yang ke-7. Tapi di Alkitab elektronik di ayat yang ke-6. 1 Samuel 24 di ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, yaitu kepada Raja Saul, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Ini merupakan kisah di mana Daud dikejar-kejar oleh Saul, hendak dibunuh. Nah, Daud beroleh kesempatan untuk membunuh Saul, membalas Saul sesuai dengan perlakuan Saul kepada Daud. Tetapi Alkitab mencatat Daud tidak melakukannya. Mengapa? Alasan dari kisah ini menjadi alasan yang pertama. Daud tidak membalas karena otoritas. Sekali lagi, Daud tidak membalas karena otoritas. Dia sadar benar bahwa Saul adalah seorang raja yang diurapi oleh Tuhan. Tuhan yang menunjuk Saul menjadi raja. Karena itu meskipun Saul melakukan kesalahan, Daud tetap menghargai, menghormati Saul, bahkan tidak berani mengusik Saul sebagai orang yang diurapi Tuhan sebagai raja atas Israel. Karena itu Daud berkata dalam Mazmur 105 di ayat yang ke-15, Daud berkata, jangan mengusik orang-orang yang kuurapi, dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Daud mengingatkan supaya tidak mengusik orang-orang yang diurapi Tuhan. Nah, demikian juga setiap kita umat Tuhan hendaknya kita belajar dari alasan yang pertama. Mengapa Daud tidak membalas? Karena orang yang melakukan atau memberi perlakuan yang buruk kepada Daud adalah otoritasnya. Daud sangat menghargai otoritas dari Raja Saul sebagai orang yang diurapi Tuhan. Karena itu Daud tidak mau membalas kejahatan Saul. Nah, ini hal yang penting yang menjadi pembelajaran buat kita. Kalau ada otoritas di atas kita yang berbuat tidak baik kepada kita, maka seperti halnya Daud tidak membalas karena otoritas Tuhan ada atas Saul. Demikian juga kita umat Tuhan belajar untuk tidak membalas. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, di 1 Samuel pasal 24 di ayat yang ke-11. 1 Samuel 24 di ayat yang ke-11. Dalam Alkitab manual atau Alkitab buku itu ayat yang ke-12. 1 Samuel 24 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Lihatlah dahulu ayahku, lihatlah kiranya punca jubahmu dalam tanganku ini. Sebab dari kenyataan bahwa aku memotong punca jubahmu dengan tidak membunuh engkau, dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan, dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau, walaupun engkau ini mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku. Alasan yang kedua, mengapa Daud tidak membalas perlakuan yang buruk dari Saul, rajanya yang juga adalah ayah mertuanya? Yang kedua, karena Daud tidak mau mengotori tangannya. Sekali lagi, tidak mau mengotori tangannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali ketika kita membalas perlakuan buruk yang diberikan oleh seseorang kepada kita, maka tanpa kita sadari kita melakukan hal yang berdosa di hadapan Tuhan. Karena namanya membalas perlakuan buruk, maka kita juga memberikan perlakuan buruk. Mungkin kata-kata yang buruk, mungkin sikap yang buruk, atau bahkan perbuatan yang buruk. Dan tanpa kita sadari, kita berdosa di hadapan Tuhan. Mengotori tangan kita artinya berdosa di hadapan Tuhan.
Daud tidak mau membalas karena Daud tidak mau mengotori tangannya. Daud tidak mau menjadi orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Ini alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, mengapa Daud tidak membalas perlakuan yang buruk yang diterima oleh Daud? Kita baca dalam 1 Samuel pasal 26 di ayat yang ke-10. 1 Samuel 26 di ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Lagi kata Daud, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia, entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Ini kisah yang menunjukkan, menceritakan di mana Daud waktu itu mendapat kesempatan kali yang kedua untuk membunuh Saul, yang waktu itu kembali hendak membunuh Daud. Nah, pengikut-pengikut Daud sudah sangat geram kepada Saul karena Daud sudah tidak membalas pada kesempatan yang pertama untuk membunuh Saul. Daud sudah tidak membalas, tapi kali ini Saul kembali lagi hendak membunuh Daud. Nah, pengikut-pengikut Daud sudah hendak menikam Saul dengan tombaknya, ya, karena mereka geram dengan apa yang dilakukan oleh Saul terhadap Daud. Tapi Daud mencegah, dan Daud berkata, Tuhan yang akan melakukan sesuatu. Artinya apa? Alasan yang ketiga, Daud tidak membalas karena mengizinkan Tuhan yang beracara. Sekali lagi, mengizinkan Tuhan yang beracara. Roma pasal 12 di ayat yang ke-19. Roma 12 di ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Artinya haknya Tuhan. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Sangat tegas ayat ini berkata pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Berarti kita umat Tuhan tidak memiliki hak untuk membalas. Kalau kita membalas perlakuan buruk yang dilakukan oleh seseorang kepada kita, berarti kita sedang mengambil haknya Tuhan, merebut haknya Tuhan. Tentu ini sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan, sesuatu yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Nah, Daud sadar benar, karena itu Daud berkata, biar Tuhan yang beracara. Daud tidak membalas karena Daud mengizinkan Tuhan yang beracara dalam hidupnya. Yang keempat, alasan yang keempat, yang terakhir, kita baca dari 2 Samuel pasal 16 di ayat yang ke-12. 2 Samuel pasal 16 di ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini, dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Cerita di mana Daud mendapat perlakuan yang buruk dari seorang yang bernama Shimei. Ya, Shimei ini adalah kerabat dari Raja Saul. Nah, Shimei menaruh perasaan benci kepada Daud karena Shimei pendukung kuat dari Raja Saul. Nah, ketika Daud menjadi raja menggantikan Saul, maka Shimei ini menyimpan kebencian itu. Nah, ketika Daud satu ketika dikudeta oleh anaknya yang bernama Absalom, sehingga Daud dan orang-orangnya harus keluar meninggalkan istana karena istana dikuasai oleh Absalom dan orang-orangnya Absalom. Maka ketika Daud berpapasan bertemu dengan Shimei, Shimei mengeluarkan kata-kata kutukan sambil melempari Daud dengan batu. Orang-orang yang ada di sekitar Daud yang membela Daud marah dengan perlakuan Shimei dan hendak datang kepada Shimei dan menghajar serta membunuh Shimei karena melakukan hal yang buruk terhadap Daud yang waktu itu adalah raja. Namun sekalipun Daud sebagai raja punya otoritas, ya, tapi dia tidak mau, dia tidak mengizinkan
orang-orangnya untuk datang dan membunuh Simei. Karena itu dia berkata, biar saja. Mungkin melalui hal ini Tuhan memperhatikan kesengsaraanku dan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu, yaitu ganti kutuk Simei yang sudah diucapkan kepada Daud. Alasan yang keempat, Daud tidak membalas karena Daud ingin mendapat belas kasihan dari Tuhan. Sekali lagi, mendapat belas kasihan dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita tidak membalas, orang memberi perlakuan yang buruk kepada kita, orang menyakiti kita, orang melukai kita, sesungguhnya kita sedang mengizinkan belas kasihan Tuhan itu datang dalam diri kita. Karena apa? Ketika kita mendapat perlakuan buruk, berarti kita ditempatkan pada posisi yang rendah. Nah, orang yang ditempatkan dalam posisi yang rendah, dia tidak membalas, dia tidak melawan, maka Tuhan yang akan jadi pembela bagi orang-orang yang lemah, orang-orang yang ada pada posisi rendah, yang sedang ditekan, yang sedang diperlakukan dengan buruk. Belas kasihan Tuhan datang pada orang itu. Dan ini Daud sadari. Karena itulah mengapa Daud tidak membalas perlakuan buruk dari Simei kepada dirinya, sekalipun dia adalah raja, punya otoritas. Mengapa? Karena Daud ingin mendapat belas kasihan dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari beberapa kisah perjalanan kehidupan Daud, kita bisa belajar. Kalau kita mulai mendapat perlakuan yang tidak baik dari seseorang, mari sesuai firman Tuhan berkata, jangan membalas. Tuhan tidak izinkan kita untuk membalas. Pakai alasan yang ada di hati dan pikiran Daud untuk kita mulai belajar melakukan firman Tuhan ini, tidak membalas yang jahat. Yang pertama dikatakan karena otoritas. Seperti Daud menghargai otoritas Saul, demikian juga kita belajar menghargai dan menghormati otoritas yang ada di atas kita. Mungkin otoritas kita sedang melakukan sesuatu yang buruk, jangan membalas. Yang kedua, Daud tidak membalas karena Daud tidak mau mengotori tangannya. Daud tidak mau menjadi orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Yang ketiga, Daud tidak membalas karena Daud mengizinkan biar Tuhan yang beracara. Karena pembalasan adalah haknya Tuhan sepenuhnya. Dan yang keempat, Daud tidak membalas karena Daud ingin mendapat belas kasihan dari Tuhan. Kita pun kalau kita tidak membalas, orang memperlakukan kita dengan sangat buruk, berarti menempatkan kita begitu rendah. Justru ketika kita rela diperlakukan seperti itu, tidak membalas meskipun kita dilukai dan disakiti, maka belas kasihan Tuhan, pembelaan Tuhan yang justru akan datang dalam hidup kita. Ayat penutup kita akan baca dari 1 Petrus pasal yang ketiga di ayat yang ke-9. 1 Petrus pasal yang ketiga di ayat yang ke-9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Amin. Ayat ini berkata, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki. Jangan. Tapi dikatakan hendaklah kita umat Tuhan belajar untuk memberkati. Artinya membalas yang jahat dengan yang baik. Mengapa? Tuhan inginkan supaya kita memberkati walaupun mendapat perlakuan yang jahat, perlakuan yang buruk. Karena dikatakan untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Artinya kalau kita memberkati orang yang memberi perlakuan buruk kepada kita, maka kita akan disiapkan untuk memperoleh berkat dari Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan ayat 1 Petrus 3 ayat 9 di kalimat-kalimat yang terakhir dikatakan, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Kalau kita siap memberkati, ketika orang memberi perlakuan yang buruk pada kita, maka kita justru memperoleh berkat dari Tuhan. Wow, luar biasa. Kalau berkat Tuhan kita terima dalam hidup kita,
pasti itu adalah sesuatu yang luar biasa. Nah, karena itu mari bersama-sama Bapak, Ibu, Saudara, dan saya kita belajar. Ya, memang bukan hal yang mudah ketika kita mendapat perlakuan yang buruk, yang menyakitkan. Ya, bukan hal yang mudah untuk kita tidak membalas. Bahkan membalas dengan hal yang baik, bukan hal yang mudah. Tapi ini yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Mari sama-sama kita belajar supaya apa? Kita menerima berkat dari Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh jadi berkat untuk kita sekalian. Iman kita bertumbuh dewasa, jadi anak-anak Tuhan yang semakin rohaninya dewasa, sehingga ketika kita mendapat perlakuan yang kurang baik atau bahkan tidak baik, merugikan, menyakiti, melukai diri kita, kita tidak membalasnya dengan yang jahat, tapi kita justru membalas dengan yang baik, sehingga berkat dan anugerah Tuhan semakin limpah dalam hidup kita sekalian. Amin. Tuhan berkati kita sekalian. Kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk sebentar kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan dalam perjamuan kudus. Sebelumnya kita akan datang kepada Tuhan. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, setelah kami menerima kebenaran firman Tuhan yang boleh mengoreksi dan mendewasakan iman rohani setiap kami, umat-umat-Mu. Sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan dalam perjamuan kudus. Dan sebelum kami masuk dalam perjamuan kudus, kami mau introspeksi diri kami masing-masing. Kami mohon pengampunan atas segala dosa, kesalahan yang sudah kami lakukan, baik lewat perbuatan kami, perkataan kami, ataupun pemikiran kami. Hari ini sebelum kami bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, kami mohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Ampunilah segala dosa yang sudah kami lakukan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Dan kami percaya jika kami memohon pengampunan-Mu dengan penuh kesungguhan, Engkau Allah yang setia dan adil. Engkau berjanji untuk mengampuni kami dari segala dosa kesalahan kami dan menyucikan kami dari segala pelanggaran kami, sehingga sebentar kami dikuduskan, dilayakkan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Tuhan berkati roti dan anggur yang sudah kami persiapkan, supaya boleh melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan hari ini boleh mendatangkan anugerah dan berkat Tuhan yang lebih lagi dalam hidup kami. Kekuatan, kesehatan, kesembuhan, berkat-berkat siap kami terima melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Maka persekutuan kami dengan Tuhan semakin diteguhkan, iman kami semakin diteguhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang dengan hati yang siap, kami umat-umat Tuhan akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Tentunya Bapak Ibu Saudara sudah menyiapkan roti dan anggur untuk kita boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Dengan hati dan pikiran yang tertuju kepada korban Kristus di atas kayu salib, kita angkat roti yang adalah tubuh Tuhan lebih tinggi dari kepala kita. Kita akan dengarkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-11 di ayat yang ke-23 mulai. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, roti yang telah dipecah-pecahkan, dan sebentar kita akan makan bersama-sama. Bukankah ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita akan makan bersama-sama. Katakan dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang kita siapkan anggur atau minuman yang sudah kita siapkan. Kita akan angkat lebih tinggi dari kepala kita. Kembali kita akan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Itulah darah perjanjian yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara, cawan yang telah kita mintakan berkat atasnya, dan sebentar kita akan minum bersama-sama. Bukankah ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita akan minum bersama-sama. Katakan dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari naikkan syukur kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Kami percaya Tuhan, melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, maka kami umat-umat Tuhan dikuatkan, diteguhkan. Iman kami tetap teguh di dalam Engkau. Meskipun menghadapi apapun dalam menjalani kehidupan ini, tetap iman mata rohani kami tertuju kepada Tuhan Yesus, Allah yang kami sembah, Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami, Allah yang peduli, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sendiri, dan Allah yang selalu menyediakan pertolongan tepat pada waktunya, memberikan kekuatan yang baru kepada setiap kami yang senantiasa berharap dan menanti-nantikan Engkau. Dan untuk kami percaya Tuhan, melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan hari ini, benar-benar setiap kami umat Tuhan mendapatkan berkat surgawi dari Tuhan yang sudah disiapkan. Kami terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat surgawi mengalir dalam hidup kami. Anugerah Tuhan semakin terus mengalir lebih lagi dalam hidup kami, sehingga kami boleh menjalani kehidupan ini bersama dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya semua umat-umat Tuhan yang sudah mengikuti ibadah online, demikian juga persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, perjamuan kudus secara online, semua kami diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan jikalau selesai ibadah online, kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Kami percaya biarlah segala berkat anugerah Tuhan yang limpah dan lengkap dari Allah Bapa Surgawi dicurahkan dalam kehidupan setiap kami umat-umat Tuhan. Demikian juga kasih Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan kuasa Roh Kudus yang terus akan memimpin, menuntun, menyertai langkah kehidupan setiap kami. Itu menyertai kami sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Semua yang diberkati Tuhan bersama dengan iman kita berkata, amin.